2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Senang saya berjumpa kembali dengan saudara. Senang kami semuanya ingin melayani saudara. Kami rindu kita semua sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Kita masuk hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan itu ada kelepasan. Ya Tuhan, dari segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan di dalam hadirat Allah. Saudara dan saya, kita semua akan dapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan di dalam hadirat Allah ini juga ada kesembuhan saudaraku. Ya, ada berkat senantiasa. Oleh karena itu saudara, mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita akan sama-sama konsentrasi. Saudara ambil waktu sekitar kurang lebih 70 menit ke depan. Berdoa, memuji, menyembah, dan saya akan sharingkan satu firman Tuhan saudara tentang iman daripada perwira Kapernaum. Saudara, kenapa kok Tuhan heran dengan iman yang begitu besar? Tuhan memuji, ya memang Tuhan tuh memuji bukan orang Israel rupanya saudara. Dua orang bukan Israel yang dipuji imannya. Yang pertama perwira Kapernaum, yang kedua adalah perempuan Kanaan atau Sirofenisia. Ini dua-dua yang dipuji Tuhan. Tuhan sampai bilang, aku gak temukan loh iman sebesar ini di antara orang Israel. Nah, kita belajar saudaraku. Saya ingin juga ya kan, setiap kita belajar, biarlah Tuhan juga disenangkan. Tuhan juga kita buat heran karena kita punya iman yang besar. Katakan amin saudara, seperti iman perwira Kapernaum. Ya, mari kita akan doa sama-sama saudaraku. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ya Tuhan ada di Menara Doa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Beri kami hati yang bisa memuji, menyembah, masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Beri hati yang lembut buat siap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari buka suaranya, katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan Yesus, kami percaya. Yes, ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara boleh menyembah. Saudara bisa berbahasa roh. Kita ada di menara doa sekarang. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya ni la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasya, beri kami iman ya Tuhan untuk percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh ya la bakasya ni la bala 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 bala. Oh ya la bakasya, karena Engkau telah bangkit ya Tuhan dari kematian. Maka ya Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala bala bala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yes. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku.
Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari dari awal kita katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Semaria haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari saudara nyanyikan dengan iman. Yes, Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Kau hadir untuk menyembuhkan siap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit saat ini. Yes, beri kami iman ya Tuhan untuk disembuhkan. Yes, sembuhkan kami, sembuhkan, pulihkan Yesus. Oh ya laba kasih, laba. Terus saudara yang sakit, nyanyikan lagu ini dengan iman. Lebih lagi, saudara yang membutuhkan pemulihan, apapun Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Di saat ku tak berdaya Tuhan, oh ya laba kasih, laba. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari dari awal katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Ola bakasih. Terima kasih. Ola bakasih. Sembah Dia, saudara. Sembah Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Saudara, ini saatnya Tuhan berkata, oh ya lama kasih. Tuhan katakan, berseru padaku, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, aku akan menjawab engkau. Berseru saudaraku, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar, hal-hal besar, hal-hal yang tidak kau pahami. Yes, Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, selamatkan bangsaku ya Indonesia. Selamatkan kota kami Palembang Tuhan. Selamatkan kota-kota di Indonesia ini ya Bapa. Selamatkan keluarga-keluarga kami Yesus. Mari doa saudaraku, doa. Oh ya lama kasih ini lawat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Lawat bangsa kami Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, siapa anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan penyakit COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saudara yang sedang sakit COVID-19, dengar ini, penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian. Penyakit ini bukan akhir dari hidupmu, tapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Berdoa sekarang, terima mujizat, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan takut. Terus berseru pada Tuhan. Oh ya lama kasih, Tuhan, aku berdoa biar pandemi COVID-19 segera berlalu ya Tuhan.
Sembuhkan Indonesia, sembuhkan negeri kami ya Tuhan. Oh ya laba kasih laba. Aku berdoa ya Tuhan, untuk anak-anakmu yang sedang sakit kanker Tuhan, kanker getah bening. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit kanker getah bening ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terjadi satu keselamatan, pertobatan yang Tuhan. Kami minta ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit ya Tuhan. Tumor, kanker apapun jenisnya hari ini Tuhan. Penyakit tulang, apapun jenisnya Tuhan. Aku berdoa, mujizat itu masih ada. Dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudara. Terima kesembuhan, apapun penyakit saudara. Doa, aku berdoa untuk siapa anak-anakmu yang sakit ginjal, gagal ginjal, liver, jantung, stroke, pembuluh darah ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, saraf kejepit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sulit tidur ya Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, mereka tidak bisa tidur di malam hari, insomnia, yang mengalami tekanan ya Tuhan, kecemasan yang berlebihan. Biarlah Tuhan Kau beri ya Tuhan tidur yang nyenyak malam ini. Panggil Yesus saudara. Yesus dia gembala. Aku berdoa untuk siapa anak-anakmu yang sedang bergumul dengan keuangan mereka, usaha mereka yang sepi. Ya Tuhan, mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan, mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan mereka. Tuhan, sebagai hamba-Mu aku berdoa, tolong anak-anak-Mu ini Yesus. Beri mereka jalan-Mu Tuhan, pekerjaan, bisnis ya Tuhan, supaya mereka bisa ya Tuhan mencukupi ya Tuhan kehidupan mereka. Tuhan, pulihkan setiap anak-anak-Mu yang sudah jauh, mereka yang sudah jauh dari hadirat Tuhan. Bawa mereka kembali ya Tuhan, bertobat, datang pada Yesus. Panggil Yesus saudara, panggil Yesus. Oh ya laba kasih laba. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil Yesus dengan segenap hati. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari dari awal katakan, Yesus Tuhan gembalaku. Yesus Tuhan gembala aku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, beri. Panggil Yesus saudaraku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah. Hatiku percaya.
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami yang kami naikkan dari kedalaman hati kami. Memang kami butuh Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau baik buat setiap kami. Engkau pasti tolong kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sampaikan pesan-Mu, tuntunan-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Buat setiap kami ya Tuhan, kami mau renungkan, kami mau dengarkan, dan kami mau lakukan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Nah, hari ini saya ingin sharingkan ya kan satu tema tentang iman, saudara, iman perwira Kapernaum, yaitu judul khotbah saya adalah teladan iman perwira Kapernaum. Nah, ayat nats kita itu diambil dari Lukas 7 ayat 9. Saya ingin saudara bisa belajar sama-sama dengan saya, renungkan saudaraku ini, cuma 3 hal yang saya akan bahas dari teladan iman perwira Kapernaum ini saudara. Tapi kita akan lihat nih ayat ini saudara. Lukas 7 ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, baca yang keras, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman yang jenis apa yang Tuhan lihat dari perwira Kapernaum ini? Alkitab katakan setelah Yesus mendengar perkataan si perwira Kapernaum ini, saudaraku Yesus Kristus, perkataannya menunjukkan siapa sebenarnya si perwira Kapernaum ini. Kata-kata kita menunjukkan identitas kita. Kita ini siapa? Waktu dia berbicara saudara, perkataan berbicara, dia bilang, saya tidak layaklah untuk terima Yesus datang ke rumah saya. Sampaikan kepada Yesus, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Karena saya ini punya atasan, saya punya komandan. Kalau komandan saya suruh perintah pergi, saya taati pergi. Saya juga punya anak buah, bawahan sebagai perwira. Ya, prajurit. Saya perintah mereka pergi, mereka turut. Saudara, lalu dia berkata, katakan sepatah kata saja, Tuhan Yesus, maka hambaku. Langsung Yesus, dari kata-katanya Yesus tahu, orang ini punya iman yang sangat besar. Yesus heran. Saudara, Yesus heran. Membuat manusia heran dengan akan kuasa Allah. Itu hal yang biasa. Saudaraku, namun membuat Tuhan itu heran. Ya saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Yesus heran. Waduh, punya iman. Walaupun dia bukan umat Tuhan, tapi punya iman sebesar yang sangat besar. Nah, kita lihat apa sih iman yang besar? Apa cuma ngomong aku punya iman besar? Enggak. Saudara, setiap kata-kata itu menunjukkan dari sikapnya, kumpulan daripada pemikirannya, sikap hatinya, saudaraku. Coba lihat di sini. Coba kita buka Lukas 7 ayat 2, saudaraku. Di sini ini nih, lihat saudara, nih siapa pribadi perwira Kapernaum ini sehingga Tuhan tuh heran dengan iman yang besar.
Tuhan bisa identifikasikan perwira ini punya iman yang sangat besar. Itu saudara dari perkataannya. Perkataannya cerminan dari kepribadian dia, saudaraku. Lihat saudaraku. Ayat yang kedua kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi yang pertama saudara, perwira Kapernaum ini memiliki sikap menghargai siapa? Budaknya ini, hambanya ini. Ya, sebenarnya tuh seorang budak saudara yang sudah dibeli. Ya, zaman dulu tuh budak tuh dibeli, dibayar lunas oleh tuannya. Maka si budak ini tidak punya hak apapun. Termasuk hak untuk diurus, diperhatikan, dikasih upah. Enggak. Yang ada budak itu adalah kewajiban. Saudara sudah tahu. Cuma kewajiban aja. Tetapi saudara lihat di sini perwira Kapernaum. Sekalipun demikian perwira Kapernaum ini. Walaupun dia budak. Dia gak punya hak. Saudaraku. Yang ada cuma kewajiban. Tapi perwira ini sangat menghargainya. Ya kan hambanya yang sedang sakit keras. Dan hampir mati. Dia berusaha untuk menolong, menyembuhkan hamba itu. Lalu kalau kita baca perikopnya saudara, si perwira ini menyuruh ya kan beberapa orang tua-tua Yahudi untuk minta kepada Yesus menyembuhkan hambanya ini. Datang ke rumah menyembuhkan hambanya. Saudara, karena Alkitab katakan saudaraku bahwa Yesus itu sedang masuk kota Kapernaum. Di kotanya dia. Saudaraku, saya tuh dapetin begini ya. Salah satu ukuran kedewasaan iman kita di hadapan Tuhan ya. Karena kita gak bisa lihat iman kita juga. Kita juga gak tahu iman seseorang, gak bisa ukur saudara. Yang bisa lihat iman itu cuma Tuhan. Katakan amin saudara. Tapi paling tidak salah satu ukuran kedewasaan iman seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di bawah kita. Pelayan di rumah kita, pembantu rumah, ya babysitter kah, supir kah, bawahan kita di kantor. Saudara, ya coba lihat kalau kita pergi ke restoran, saudaraku, bagaimana tutur kata kita, sikap kita dengan pelayan restoran itu. Saudara bisa lihat di sini. Perwira Kapernaum ini dipuji oleh Tuhan Yesus karena dia bisa menghargai orang yang paling rendah. Saudara, orang yang paling rendah. Hari ini saya ingin dorong banyak orang bisa ramah, bisa tampilan. Kita bisa lihat kadang-kadang ya saya juga belajar sih belajar dengan pengetahuan ini sama orang di bawah masih bisa nggak kita berlaku ramah, menghargai. Itu salah satu Tuhan hormati, Tuhan heran, ya kan saudara, memuji imannya karena dia bisa menghargai orang yang paling bawah. Ada satu ayat saudaraku yang nasihat Rasul Paulus, ya penjabaran daripada ya ini Paulus dapat pewahyuan yang luar biasa. Efesus 6 ayat 8 sampai 9, saudara kita akan baca sama-sama di sini. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima apa? Balasannya dari Tuhan. Nah ayat 9 ini tekanan, saya kasih garis bawah saudaraku sini. Kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Jauhkanlah apa? Ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Jadi pesan firman Tuhan ini adalah apa saudara? Hendaklah tuan-tuan berbuat sesuatu yang baik kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Menjauhkan ancaman. Kadang-kadang kan bos tuh suka ngancem-ngancem bawahan. Kadang kita yang di atas suka neken, ngancem-ngancem yang di bawah. Nasihatnya apa? Kenapa? Jangan, kita harus bisa berbuat baik kepada yang di bawah.
Jangan neken, jangan ngancam. Karena dia Tuhannya si budak, si hamba itu sekalipun orang paling bawah. Sama Tuhannya kita yang adalah Tuhan, kalau kita Tuhan. Itu sama. Dan di hadapan Tuhan, mau Tuhan mau hamba, itu sama. Setuju gak saudara? Katakan ini. Jangan di hadapan Tuhan tuh sama kita. Tuhan bilang, kalau kamu bisa perlakukan orang yang paling bawah, paling rendah, kamu hargai, kamu sapa, kamu perhatikan, kamu urus, kamu pedulikan. Saudaraku, Tuhan akan balas. Katakan amin. Nih jadi masa kadang-kadang tuh, kadang saya lihat tuh orang tuh rohani banget pelayan, tapi kalau udah di restoran bisa maki-maki pelayan. Pelayan restoran, wah, lama bener sih. Waduh, jangan. Dapat ya, ini salah, ini segala macam. Ya saya udah pernah saksian tuh seorang hamba Tuhan ya, saudaraku. Ya kan di peralatan restoran tuh datang, dia bawa satu kayak sup gitu, kuah. Itu karena mungkin meleng atau nggak konsen, itu numpahin seluruh baju dia, badan dia segala macam. Nah apa reaksi saya pada si hamba Tuhan ini? Dia berdiri, dia tepuk, nggak apa-apa. Dia ngomong, dia tenangkan sini kan. Lalu dia tanya, akhirnya bisa ngobrol. Rupanya memang si pelayan ini lagi sedang pusing, lagi sedang. Ya kan karena sedang ada masalah besar dalam hidup dia. Saudaraku, akhirnya saudaraku, ya dia mau bunuh diri malah si pelayan ini katanya. Tapi karena dilayanin, didengarkan, yang dia tepuk. Rupanya orang Kristen, mau gak saya doakan? Didoakan, tenang hatinya. Dicoba untuk dicarikan jalan keluar. Oleh hamba Tuhan ini saudaraku. Akhirnya selesai masalahnya. Si pelayan ini diselamatkan jadi jemaat lalu jadi pengerja. Di gereja Bapak Pendeta ini saudara, ini kesaksiannya. Kadang-kadang saudaraku, itulah makanya kenapa Tuhan mau promosi saudara. Mau angkat hidup kita. Supaya kadang-kadang kalau kita ada di atas ya. Kita bisa memperlakukan orang yang ada di bawah dengan ramah. Kita bisa hargai mereka. Itu benar-benar berkat luar biasa. Katakan amin buat yang di bawah. Saya melihat ada juara ya. Kalau nggak salah juara apa ya? Juara lari apa juara apa ya saudara? Dunia ya pelari gitu saudara. Namanya saya pernah posting di Instagram saudaraku. Ya kan videonya, cuplikan video cuma sedikit saudara. Dan dia tuh perlakuan anak kecil yang di pinggir lapangan itu saudaraku. Karena anak itu hanya ditos, dipegang, disapa. Ya saudaraku, lalu foto bareng. Anak itu bangganya minta ampun. Saudara, terus ada yang pemain tenis, pernah lihat gak? Pemain tenis itu, Rafael apa gitu, kan juara dunia juga. Rupanya pada waktu itu saudara, waktu dia ngayunkan raketnya, bolanya tuh kena ke anak bellboy itu saudara yang jaga di lapangan tenis. Bisa ada anak. Kebetulan anak cewek, ke saudara berdiri pakai topi, kena langsung dia diam gitu. Langsung si juara dunia tenis ini datengin anak cewek itu, Kak, dia pegang, kamu sakit enggak? Dia bilang, dia diam aja, enggak. Boleh enggak aku cium? Dicium. Lalu ini kan selesai pertandingan, diajak duduk, diajak ngobrol. Anak itu rasanya, saudara ngerti enggak? Tuhan tuh angkat kita. Saudara mungkin jadi tuan, saudara jadi atasan. Saudara diberkati ketika kita bisa perhatikan sopir kita. Pembantu pembantu yang di rumah. Karyawan di bawah. Mungkin satpam yang ada di kantor kita yang paling bawah. Ketika kita boleh sapa, kita ini kan. Saya percaya mereka akan besar hati. Katakan itu beda banget. Nah ini kita lihat sini. Saudara, perwira Kapernaum. Tuhan lihat imannya besar. Dia bisa menghargai budaknya. Kolose 4 ayat 1, saudara lihat di sini lagi. Kita baca, kita belajar. Kolose 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur. Terhadap siapa? Hambamu ini. Karyawan, zaman sekarang ini karyawanmu. Pembantu rumah tanggamu, bawahanmu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Alkitab selalu menasehatkan kita untuk berlaku adil dan jujur terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Tetapi saudara, saya dapetin begini nih. Ya, kita harus berlaku adil. Tetapi, ya kan, kayaknya Tuhan tuh tidak menghendaki kita
menuntut pembalasan bila mana kita diperlakukan tidak adil. Ya kan? Sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Kenapa kok dibilang pembalasan? Supaya kita nggak hidup dalam kepahitan, kekecewaan. Yang mengerti kata saudara, buat kita harus berlaku adil sama orang, sebisa-bisa berlaku adil. Tapi kita jangan tuntut keadilan. Orang yang nuntut keadilan kan melakukan pembalasan. Terus saudaraku, yang hatinya jadi marah terus, kecewa terus. Nah, Tuhan bilang berlaku adil. Sama siapa? Sama bawahan kita, sama karya. Adil apa saudara? Ya, sebisa. Di dalam kitab Imamat 19 ayat 13 di sini mengatakan apa? Janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan apa? Upah seorang pekerja harian sampai besok hari. Ini penting saudaraku, saya ingatkan nih bos-bos, para majikan-majikan. Jangan tahan upah, gaji. Istilahnya apa? Bonus atau komisi penjualan dari bawahan. Jangan tahan. Jangan ambil. Jangan rampas. Jangan peras. Ini yang Tuhan mau. Saudaraku, supaya apa? Biarlah Tuhan lihat kita seperti perwira Kapernaum. Saudara, seorang yang besar imannya. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, ini kita belajar. Apa sih dari perwira Kapernaum? Perwira Kapernaum memiliki hati yang mendambakan Tuhan. Mendambakan. Ini hati yang mendambakan Tuhan ini perlu dijaga. Biasanya seorang yang punya hati yang mendambakan Tuhan, itu biasanya kita tuh punya hati ini pada waktu kita cinta mula-mula. Nah ini harus dijaga ini saudaraku. Bahwa seperti kayak pemazmur katakan, selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa saya tulis, saya dapat bahwa perwira ini ya memiliki hati yang mendambakan Tuhan. Ciri orang yang hatinya mendambakan Tuhan. Orang itu biasanya berlaku apa? Murah hati. Ya, murah hati terhadap apa saudara? Dia murah hatinya nih. Murah hatinya dalam hal apa saudaraku? Dalam hal memfasilitasi, mendorong, menginginkan supaya orang-orang bisa beribadah ke Tuhan. Setiap orang bisa diselamatkan, memiliki hati yang dekat sama Tuhan. Coba kita baca dalam Lukas 7 ayat 4-5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya apa saudara? Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Jadi saudaraku, terus kita lihat di sini bahwa perwira Kapernaum ini dia seorang yang mendambakan Tuhan. Hal ini ditunjukkan dia berlaku murah hati dengan apa? Dia menanggung pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Nah, perbuatannya ini itu nyentuh hati Tuhan. Kok tahu Pak nyentuh hati Tuhan? Ya nyentuh hati Tuhan ditunjukkan dengan apa? Para tua-tua Yahudi ketika tahu bahwa perwira Kapernaum ini berada dalam kebutuhan untuk disembuhkan hambanya yang sedang sakit keras hampir mati. Alkitab bilang,
para tua-tua, beberapa tua-tua itu meminta dengan sangat, mendesak Tuhan. Saudaraku, dengan kata-kata apa? Ia layak engkau tolong. Dia pantas ditolong. Apa dasarnya dia dipantas ditolong? Karena dia mengasihi bangsa kita, umat Tuhan. Dan dia menanggung pembangunan rumah ibadat. Saya tuh dapetin gini saudaraku. Setiap doa-doa yang kita panjatkan ke Tuhan. Setiap perkataan yang kita ucapkan kepada orang. Setiap keputusan kita. Yang menyebabkan orang-orang itu mau beribadah ke Tuhan. Dekat sama Tuhan. Perbuatan saudara ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, dengar baik saudara, ketika saudara bercerit ke Tuhan, Tuhan akan melihat orang ini layak untuk ditolong. Katakan amin. Saya ingat saudara kisah kejadian ya. Pada waktu sekian tahun yang lalu lah, kita membuka satu cabang di kota Palembang, salah satu cabang di satu wilayah daerah. Memang kita ingin saudaraku Yesus Kristus supaya dibuka ini. Ini daerah ini dikenal sebagai daerah 1000 kelenteng. Kita inginlah ada gedung, ada gereja yang tetap, gedung yang tetap di situ, tempat ibadah yang tetap di sana. Kita doa dan dapat. Saudara tahu bahwa keluarga ini menyiapkan rumahnya untuk jadi gereja. Dia serahkan, kita reno jadi lebih baik. Tadinya agak buruk, kita reno. Selesai kita reno pembukaan. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa hari sebelum pembukaan, ternyata orang tua daripada jemaat kita yang menyerahkan rumahnya untuk jadi gedung gereja, itu kena serangan stroke, koma, hampir mati saudaraku. Pada waktu itu, pada hari, sudah berapa hari saudaraku, pada hari itu kita buka pembukaan ibadah pertama. Saudaraku, waktu kita nyanyi nyembah, saya mulai pegang mikrofon, saya ajak semua jemaat. Saya bilang, ya kan, mama daripada jemaat kita yang memberikan rumah ini untuk jadi rumah ibadah. Sekarang lagi di ICU kena serangan, terus stroke. Saudaraku Kristus, kita doa. Tiba-tiba Roh Kudus kasih saya firman rema. Apa saudaraku? Firman rema dari mana? Dari Lukas pasal 7. Perkataan tua-tua Yahudi kepada Yesus. Saya kutip dalam doa saya. Saya bilang Tuhan. Ya kan saya bilang, mamahnya ini sedang stroke. Dia belum percaya Tuhan Yesus. Dia belum diselamatkan. Tapi sekarang sedang ada di ICU. Tuhan tahu rumah ini diserahkan untuk kami bisa ibadah. Rumah ini diserahkan untuk kami bisa ibadah. Dia layak untuk ditolong Tuhan. Dia layak untuk disembuhkan Tuhan. Kami berdoa, sembuhkan. Hadirat Allah kuat sekali saudara. Wah, apa yang terjadi? Selesai tidak lama kita doa. Saudaraku, kami dengar kabar dari jemaat ini. Dia bilang, puji Tuhan Pak Sabta. Mama tuh pulih. Mulai sadar. Lalu berapa hari kemudian sudah dibawa ke ruangan perawatan yang biasa. Dan mamanya sembuh. Mamanya terima Yesus. Mamanya dibaptis. Mamanya rajin ibadah di sana. Itu tempat ibadah. Katakan amin saudara. Selesai itu, yang papanya masih belum mau terima Yesus. Tapi berbulan-bulan, berapa tahun kemudian, papanya saudara mengambil keputusan untuk terima Yesus. Diselamatkan, dibaptis. Walaupun akhirnya pulang duluan. Saudaraku Kristus, saya melihat Tuhan kasih saya pengertian begini. Orang-orang yang memperhatikan. Ya kan? Orang-orang yang mendambakan Tuhan adalah orang-orang yang mau bayar harga. Bagaimana mengusahakan orang lain.
itu bisa beribadah ke Tuhan. Mengusahakan orang lain supaya bisa dekat sama Tuhan. Mengusahakan orang-orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Berapapun harga, dia rela lakukan. Ini namanya orang-orang yang mendambakan Tuhan. Katakan saudaraku, orang-orang yang mendambakan Tuhan pasti dia akan berlaku murah hati. Apapun dia mau beri, dia mau korbankan. Asalkan dia melihat ada banyak orang lagi yang mau dekat sama Tuhan. Ada orang yang mau mengasihi Tuhan. Karena dia cinta Tuhan. Dia akan cari tahu apa sih kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan adalah Tuhan ingin semakin banyak orang percaya sama dia. Mengasihi dia. Bergantung sama dia. Bersekutu dengan dia. Katakan amin saudara. Itu aja yang Tuhan mau. Ketika seseorang mulai gak peduli lah, gak ada urusan lah. Urusan rohani orang lain. Kalau kita bisa peduli dengan urusan rohani orang lain. Bagaimana keadaan rohaninya? Maka Tuhan punya poin dalam hidup kita. Ini orang punya iman besar. Kalau orang ini ada apa-apa, orang ini layak untuk ditolong. Adakah hati kita? Kalau kita suka memperhatikan keadaan rohani orang lain, saya percaya kita gak akan pernah melupakan keadaan rohani kita. Pada zaman Nabi Hagai, saudaraku, Tuhan menegur bangsa Israel. Mereka tidak memperhatikan pembangunan rumah Tuhan. Saudaraku, ya kan? Sampai Tuhan sendiri berfirman dengan kalimat yang sama 2 kali berturut-turut. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Coba kita buka Alkitab kita. Hagai 1, saudara. Hagai 1 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Kamu perhatikan rumahmu sendiri. Sedangkan rumah ini R-nya besar. Kalau R-nya besar, rumah ini artinya apa? Rumah siapa? Rumah Tuhan. Tetap jadi ranum Tuhan. Kita tahu, Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah apa? Bait Allah. Ya. Terus oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa? Perhatikan keadaanmu. Ketika kamu gak peduli dengan kehidupan rohanimu, kamu tidak peduli dengan rumah Tuhan, gak pernah mau bangun bait Tuhan, perhatikan keadaan kamu. Coba cek, evaluasi diri kamu. Coba lihat sini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit habis. Cuma dapat capek, kecewa, marah, kurang, rugi, terus rugi, kosong. Ya, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7 baca yang keras. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa? Perhatikanlah keadaanmu. Coba perhatikan cara kamu berpikir, cara kamu berbicara, tingkah lakumu itu. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan. Apakah memang memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, memperhatikan kehidupan rohanimu, memperhatikan kehidupan rohani pada orang lain. Kalau kamu lakukan ini, kalau kamu bangun rumah Tuhan, perhatikan saudaraku, maka Tuhan janji gini, ayat 8, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi apa? Naiklah ke gunung, bawahlah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan apa? Berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, katakan amin. Kalau kita mau bangun yang di dalam nih manusia rohani, saudara gak usah khawatir tentang keadaan saudara. Apapun Tuhan akan pulihkan itu. Dimulai dengan rohani ini. Nah, perwira Kapernaum, dia orang yang mendambakan Tuhan. Makanya saya seringkali berbicara gini, ya, sebagai gembala jemaat di Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Ya, saya sudah melayani 23 tahun, saudaraku.
Ya, setiap kali Tuhan memerintahkan untuk membangun rumah Tuhan, membangun gedung gereja, selalu tuh pada saat keadaan Indonesia tuh sedang ekonominya resesi, saudaraku. 3 kali saudara kita bangun. Bangun yang pertama, lalu renovasi lagi untuk perluasan, renovasi lebih luas lagi. Itu semua pada periode Indonesia sedang resesi ekonominya. Kenapa Tuhan? Kok perintah? Orang pada bilang, jemaat juga ngomong, komen. Kok bangun gedung gereja, reno gereja itu gede-gede. Dalam keadaan lagi susah. Tuhan yang suruh. Tujuannya apa? Ketika ada orang yang mau terlibat membangun rumah Tuhan, maka Tuhan, Alkitab katakan, berkenan kepada. Kalau Tuhan berkenan, apa yang kita butuhkan? Kita butuh orang-orang untuk tolong kita. Dia siapkan orang. Kita butuh kesehatan. Saudara, dia berikan kesembuhan, kesehatan buat kita yang sakit. Kalau dia berkenan. Kalau Tuhan berkenan, dia juga akan mendamaikan kita dengan apa? Musuh-musuh kita. Kita diperluas, sahabat. Kalau dia berkenan, saudara, dia akan sediakan uang untuk kita bisa melakukan kehendak dia. Katakan amin, saudara. Kalau dia berkenan sama kita, kenapa dia berkenan? Karena dia tahu saudara mau melakukan kehendak Allah. Untuk bisa melakukan kehendak Allah, kita butuh orang-orang. Kita butuh sehat. Kita butuh, saudaraku, yang namanya uang. Kita butuh yang namanya hikmat, kecerdasan, pintaran. Dia berikan semua. Kalau dia berkenan. Setelah itu saudara kita lakukan, maka kemuliaan Allah dinyatakan. Banyak orang jadi percaya. Katakan amin, saudara. Perhatikan di sini poinnya sini. Banyak di antara kita kalau kita udah susah, kita perhatikan diri kita sendiri. Makin kita perhatikan di sini, ini kan ke Tuhan, nggak cari ke Tuhan, itu makin jauh. Perwira Kapernaum, Tuhan heran imannya karena dia mendambakan Tuhan. Saya ingin saudara jadi orang yang mendambakan Tuhan. Ya, saudara dambakan Tuhan, amin. Jangan mendambakan orang, manusia, walaupun dia hebat. Tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus kok. Jangan mendambakan popularitas. Hari ini kita populer. Ya, nomor 1. Bulan depan ada orang yang lebih populer dari kita. Apa yang saudara dambakan? Kekayaan. Ya saudaraku, jangan didambakan itu. Tapi digunakan untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Kita gunakan kekayaan untuk berbuat baik. Untuk memberkati diri kita. Memberkati keluarga, memberkati orang lain. Tapi jangan didambakan. Kalau kita mendambakan kekayaan. Saudara, kekayaan bisa hilang karena dia punya sayap, dia bisa terbang. Kita gak bisa kendalikan itu semua. Saudara, yang mengenai Bitcoin, saudara pernah dengar ceritanya Bitcoin? Waduh, ya kan orang semua rame-rame nangis. Jatuh miskin semua. Ya kan saudara, ini sekarang kekayaan ada. Tapi kalau saudara dambakan Tuhan, saudara sedang berada di kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Karena semua bisa digoncang, popularitas tergoncang. Ya kan saudara, orang cari kesalahan jatuh prak. Semua bisa digoncang, tapi yang gak bisa digoncang adalah saudara, hubungan kita sama Tuhan. Kasih kita sama Tuhan. Ini, oleh karena itu dambakan Tuhan lebih dari yang lain. Kalau kita dambakan Tuhan, kita pasti akan mencari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Saudaraku, dia nih penjajah. Perwira Kapernaum ini seorang orang Romawi, penjajah orang Israel. Tapi dia gak kejam. Dia gak kejam sama budaknya, sama hambanya, sama pembantunya. Dia gak kejam juga sama bawahannya. Dia gak kejam sama orang Yahudi. Saudaraku Kristus, kenapa? Karena dia memang seorang yang mencari Tuhan. Saya tidak tahu para komentator ahli-ahli Alkitab bilang si perwira Kapernaum ini pada di kisah 10 katanya orangnya sama, itu namanya Cornelius. Dan akhirnya menjadi tokoh gereja di kota Roma. Saudaraku Kristus, dialah orang non-Yahudi pertama. Saudaraku, yang diselamatkan lewat pelayanan Rasul Petrus.
Dia seluruh keluarganya yang penuh roh berbahasa roh, penuh Roh Kudus berbahasa roh, dibaptis selam, itulah yang pertama sekeluarga. Saudaraku Kristus, kenapa? Karena dia mendambakan. Orang yang mendambakan Tuhan, dia akan mendapatkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, perwira Kapernaum ini memiliki sikap percaya kepada otoritas firman Tuhan. Saudara lihat di sini dalam Lukas 7 ayat 6 sampai 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Baca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada yang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya melihat di sini, kenapa kok dia bisa ngomong, katakan sepatah kata saja, hambaku ini akan sembuh. Si perwira Kapernaum ini, saudaraku, sudah melatih dirinya. Untuk apa? Tunduk dan taat terhadap otoritas yang ada di atas dia. Perwira Kapernaum ini, saudaraku Kristus, ya kan? Seorang yang memang saudaraku Kristus, karena dia bisa menghormati atasannya, menghargai, bukan cuma oleh kepada bawahannya, dia bisa menghargai atasannya. Karena dia menghargai atasannya, dia mau dengarkan perkataan atasannya dan dia mau melakukan perintah daripada atasannya. Saudara bisa ngerti ini. Begitu juga karena dia menghargai bawahannya, bawahannya akan mendengarkan dia dan juga melakukan perintah dia. Dia mengerti saudara yang namanya apa saudara? Sistem daripada otoritas. Ya kan saudara Kristus. Jadi hal ini tidak menyebabkan dia tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap otoritas perkataan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, orang Kristen sebagai orang percaya, satu hal saudaraku, kita ini harus hindari yang namanya perbantahan. Kita ini udah terbiasa di era media sosial sekarang, ya kan? Kita suka komen yang selalu tidak setuju, bertentangan, mendebat, melawan, ya kan saudara? Pada apa? Pokoknya dibantah, perbantahan. Saya tuh ajarin nih, ya memang bukan berarti kita harus iya aja, bukan. Poinnya bukan itu saudaraku. Poinnya adalah hindari sikap suka bertengkar. Yang pokoknya yang benar tuh aku, semua tuh enggak benar. Setiap apa? Komen dulu, yang lain gitu. Selalu apa? Nah ini latihan sebenarnya. Saya perhatikan ya kadang kalau ketemu sama, pernah saya lihat tentara, kalau misalnya dia punya atasan atau pangkat yang lebih tinggi saudaraku, lagi ngomong, gak pernah dia, gak jarang, dia diam, siap, laksanakan. Kalau ini ya laksanakan. Nah, jarang tuh kayak perdebaran, ya kita latih diri kita. Supaya, dengar baik saudara, kenapa? Supaya kalau Tuhan ada bicara sama kita, kita bisa pada waktu kita dengar khotbah, ya memang jangan mudah percaya apapun diajarnya seperti itu kan saudaraku. Ada baiknya tapi ambil yang positifnya. Jangan pakai kacamata kuda, pokoknya apapun bantah dulu, jangan. Coba setiap kali saudara dengar firman, coba belajar lembutkan hati. Ya Tuhan, terima kasih. Jangan dulu lihat, oh ini cocok nih sama yang dia nih. Kalau kita dengar nasihat, oh cocok sama si A, untuk dia, untuk si B. Enggak, belajar, ya Tuhan ini untuk aku akan perbaiki Tuhan. Kalau saudara mulai punya sikap seperti ini, lama-lama saudara akan terbiasa ketika Tuhan perintah. Walaupun itu sulit, tidak mungkin, tidak ada yang mau kerjakan.
cuma saudara doang. Saudara akan tetap bisa mentaati. Yang mengerti katakan amin. Seperti Simon. Kata Simon itu syama, mendengar dan takluk. Ketika dia pertama kali ketemu Yesus, saudaraku, Yesus berkata, tolak perahumu ke tempat yang lebih dalam. Sampai 2 kali. Nah, karena Yesus mau mengajar. Yang kedua, selesai mengajar, tolak perahumu ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu untuk nangkap ikan. Apa jawaban Simon? Simon gak bantah. Simon gak tolak. Tapi dia jelaskan keadaannya. Dia ngomong apa saudara? Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras untuk menangkap ikan. Tapi kami tidak dapat hasil. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan lakukan juga. Saya bisa lihat ini. Makanya Ayub 36 ayat 11 sampai 12. Saudaraku, akhirnya Petrus dapat ikan sangat banyak. Enggak? Coba lihat sini. Baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan apa? Takluk. Maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jika mereka tidak mendengar, mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam apa? Kebebalan. Saudara mau hidup mujur sampai akhir-akhir hari saudara? Saudara mau hidupnya senang sampai akhir tahun-tahun saudara? Belajar untuk dengar dan takluk. Ini kuncinya. Apa yang menyebabkan perwira Kapernaum dipuji sama Tuhan? Imannya besar. Pertama, dia bisa menghargai dan menghormati orang yang paling di bawah. Mari kita belajar untuk hormati orang yang di bawah kita. Katakan saudara, kadang orang di bawah tuh status sosial bisa, status ekonominya di bawah kita. Tapi bisa juga orang yang status ekonominya, sosialnya mungkin di atas kita, tapi dia pernah salah sama kita. Itu juga di bawah kita jadinya. Karena orang yang berbuat salah, orang yang membuat jahat atau dosa, menurunkan derajat bangsa. Kalau kita sudah bersalah, itu di mata orang kita udah di bawah dia. Bisa gak kita tetap hormati orang, sekalipun dia pernah bersalah sama kita? Kita bisa hormati karena kita sudah prosesnya apa? Kita sudah mendoakan, kita sudah memaafkan, kita sudah memberkati dia. Yang ngerti kata saudara? Jadi kita harus lihat di sini. Kalau saudara kita mau, yuk belajar yuk, punya iman yang besar. Karena di masa sekarang kita butuh iman yang besar. Yang kedua apa saudara? Dambakan Tuhan. Yang ketiga, dengar, takluk. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan siapkan hati kita, kita tutup mata kita saudaraku. Tuhan beri kami iman. Ya Tuhan, yang besar Tuhan. Biar kami bisa menghargai orang-orang yang ada di bawah kami. Kami bisa menghargai orang-orang yang ada di atas kami. Kami bisa menghargai orang-orang yang sesama dengan kami Tuhan. Berikan hati yang bisa mendambakan Tuhan. Yang selalu ingin melihat banyak orang bisa beribadah, dekat sama Tuhan. Diurapi, diberkati oleh Tuhan. Berikan hati yang mendambakan Tuhan. Selain Tuhan tidak ada yang lain yang kami inginkan saudaraku. Katakan gitu sama Tuhan. Biar kita seperti perwira Kapernaum. Kita bisa menghormati, percaya kepada otoritas firman Tuhan. Katakan sepatah kata saja ya Tuhan. Satu perkataan yang datang dari Tuhan, itu cukup buat saya. Itu akan mengubah hidup saya. Bicara Tuhan. Saudara punya hidup, keadaan saudara itu akan berubah. Sesulit apapun kalau kau mendapatkan satu firman rema, satu kata dari Tuhan. Sembuh, pulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan kau memberkati perjamuan ini. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita makan perjamuan kudus saudaraku. Selain kau tidak ada yang lain. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari dengan pujian ini bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya, Tuhan berkati.